Oke. Oke, luar biasa. Kultum. Wah, lama banget kita Kuliah bro. 7 Movies tuh kan sampai lupa. 7 Kultum, kuliah 7 kultum. movies. 7 movies. Nah, alay banget kita ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa dah. Kalau alay pakai tralala trilili ya. Biar Ya kan pakai. kita suka juga, emang berarti Nah, terbukti alay kita. Jadi apa namanya? A little boy inside, a little child inside a man. Ya, John Lennon kan. Please kalau believe me, gitu kan. alay tapi versinya jadul ya. Oke. Ya, apa kan zaman zaman ngeklik aja langsung ketemu yang jadul-jadul. Jadi kayaknya kita Nice. alay sekaligus hipster. Oke, sekali lagi. Oke. Kultum, kok kultum begitu? Kultum. Kuliah 7 movies. 7 movies. Oke, bro. Sama Eki Hikmat. Yes. Oh iya, kultum kuliah 7 movie Eki Hikmat. Iya dong, lengkap. Gimana nih? Kita nih kan udah lama nih ya. Banyak nonton loh. Lumayan. Iya, kayaknya rajin loh. Oh, memang kritikus profesional. Iya, katakanlah dengan kritik ya kan. Oh, deh, ya Allah. Zaman Bunga Bang aja belum dapet kok. Udah langsung katakan dengan kritik. Ya udah kritik kita. Angkat film apa nih kita nih sekarang? Edisi spesial kali ini ya. Kan ada banyak film baru tapi ya kita pilih salah satu aja dulu deh. Jadi biar nggak bosan 7 daftar gitu ya kan. Iya. Gimana kalau ada beberapa yang lagi viral dalam 2-3 bulan belakangan, tapi gimana kalau kita ambil A Perfect Fit? Yeah. Perfect Fit. Ya, itu adalah sebuah film yang ceritanya ditulis oleh Gari Nugroho dan disutradarai oleh Hadrah Daeng Ratu. Panggilannya apa? Hadrah. Non Hadrah kalau di IG-nya. Oke, Perfect Fit ya. Kenapa film ini mau diomongin, Ki? Ini kan Gari Nugroho. So, kan kata anak muda sekarang SWGL. Enggak, anak-anak zaman kita. SWGL, so what gitu loh, gitu kan. Apa yang istimewa? Apakah nama Garin dengan sendirinya menyebabkan film ini jadi istimewa? Ataukah malah justru mengecewakan? Dan film ini tentang apa gitu? Kalau pertama karena yang paling menarik itu yang jarang diangkat adalah Gari Nugroho sebagai scriptwriter ya. Sebelumnya di 99 ya. Ya kan? Terus ide cerita untuk Marlina juga bukan skrip ya, tapi ide cerita buat Marlina pembunuh lambat babak gitu. Jadi tidak hanya bentuknya directing ya, tapi juga kan biasanya kan directing visual gitu ya dan lain-lain, tapi ini sekarang di cerita dan penceritaan storytelling. Atau itu. Terus kedua ini Netflix original ya kan. Original tentu saja dengan production values-nya yang apa namanya? Ya Netflix lah standarnya gitu. Terus tulis dulu itu dulu ya. Di data dulu kalau menurut gue. Terus kemudian ini ngomongin Bali, ngulik Bali tapi bisa asik menurut gue karena nggak pakai mata turistik gitu. Jadi dia menyusuri budayanya, tradisinya, terus kemudian sampai masuk ke dalam lorong-lorong, tempat-tempat shopping center dan lain-lain. Dan itu menarik tuh menurut gue. Terus juga termasuk juga misalnya apa sih ada 2 istilah tuh, ruatan sama apa beda gitu ya, jadi hal gitu. Terus berikutnya adalah cerita tadinya itu lebih ke ini ya, metafora tentang sepatu kan. Perfect fit susah juga kalau ngomongin bahasa Indonesianya apa ya perfect fit. Jadi kan tentang bahwa orang berjodoh seperti mencari sepasang sepatu gitu ya. Dan kayak lagu Tulus, iya betul. Jadi filosofis, metafora gitu. Dan mungkin juga satu lagi adalah itunya rayuannya maut kok.
Wah, rayuannya maut. Oh, gombalan nih. Emang film ini gombal gitu ya? Nah, gitu. Kalau menurut lo gimana itu? Iya, iya. Nanti kita bahas dulu. Kita kasih daftar dulu di depan, gitu kan? Oh ya, tapi kalau gue mungkin tidak terlalu setuju kalau ini tidak turistik. Menurut gue ada semacam eksotisasi atau eksotisme juga masih gitu ya. Bukan hanya dari segi gambar. Sebetulnya ini kan kayak pengen apa ya? Pengen ngetap atau masuk ke dalam pasar yang dulu pernah kepincut dengan Eat, Pray and Love kan. Yang jelas di situ ada semacam mata turistik yang mengeksotisasi ya apa yang merupakan adat istiadat Bali gitu ya. Gambarnya cantik, tempatnya cantik, orang-orangnya cantik. Nah, walaupun memang tempat yang dikunjungi itu dengan mata turistik tersebut tidak tidak lazim yang biasa kita kalau Bali itu apa gitu ya. Tapi kan ada desa pengrajin sepatu gitu kan. Betul. Nah, kalau dari segi nilai ya, terutama yang menarik sekali itu kan dari tokoh perempuannya, keluarganya ya, yang ibunya misalnya yang apa namanya dan bapaknya yang meruat gitu ya, dan ibu meminta ruatan, dan masing-masing dari generasi tua di dalam cerita ini digambarkan memiliki apa namanya kesetiaan ya pada ritus ya. Itunya sih masuk ya. Walaupun terjadi eksotisasi, tapi ada cukup penghormatan terhadap isi dalam dari dunia kultural Bali gitu. Jadi sebagai setting dia tidak sekedar jadi kayak apa sih namanya, ceritanya bisa di mana aja gitu kan. Tapi latarnya itu ya biar indah atau eksotik aja. Kalau ini tuh memang ada kelekatan dengan apa yang ada di latar gitu. Nilai-nilai Bali itu masih. Karena kan berawal dari ramalan kan. Betul. Dan kalau mengutip istilah teman kita Jeje Rijal tuh nggak cuma jadi tukang kalender gitu ya istilahnya, atau postcard doang gitu ya. Tapi emang indah dicari gambarnya gitu ya, dicari angle, komposisi, tata cahaya, bahkan juga apa ya namanya warna-warnaan gitu ya. Itu kan sadar betul itu jadi gambar indah, tapi tidak berhenti pada gambar indah dalam artian ya film ini dirancang sebagai film yang permen gitu ya, manis betul gitu, tapi tidak kehilangan penghormatan terhadap nilai-nilai di masyarakat atau di dunia kultural Bali sendiri gitu. Ya nggak tahu sih, kan ini gue sebagai penonton ya melihatnya itu masih respectful gitu, masih penuh penghormatan. Dan ditambah lagi dia kan orang tuanya itu ya pekerjaannya apa ya, periset atau penerjemah pelontar kan maksudnya. Iya itu dia. Sesuatu yang jarang diangkat juga ya di dalam. Dan tokoh peramal yang diperankan oleh Christine Hakim juga cukup menentukan walaupun sekali dua muncul gitu, dan turut menentukan plotnya maksudnya. Jadi dikasih bulu ya, daun ya. Bulu angsa kalau nggak salah. Bulu angsa ya. Sampai lupa. Itu kan pengaruh pada plot walaupun sedikit tapi signifikan gitu. Jadi terus sikap dari tokoh yang diperankan oleh Matias Mucus ya. Jadi si ayah pebisnis itu. Jadi di situnya tidak hitam putih, walaupun dari segi karakter si cowok yang yang anak orang kaya, anak ya pengusaha itu yang jadi antagonisnya itu memang hitam putih banget juga sih. Lumayan gitu. Tapi mungkin itu karena kesengajaan ya Ki ya. Nanti ada ceritanya dirancang gitu kan. Enggak, maksudnya ceritanya memang dirancang sesederhana atau semanis itu gitu. Iya, bisa ada kesadaran kayak gitu kan, mungkin ya. Kalau kita rasakan gitu dari apa tadi di daftarnya gombal. Gimana Ki, kok kayaknya ini banget loh. Kepincut nih sama gegombalannya. Gile. Betul. Harus nonton lagi sih buat tahu gitu ya. Jadi terus ya semuanya dikerahkan ke sepatu ya, misalnya ada orang bilang kalau kamu mau lihat pribadi seorang, lihat sepatunya gitu kan. Iya, ya itu kan apa ya, gue merasa paling tidak Garin atau seluruh pembuatnya termasuk sutradara Hadrah Daeng Ratu ini punya kesadaran besar untuk masuk ke pasar
yang senang produk yang cheesy gitu. Cheesy apa sih bahasa Indonesianya? Cheesy itu. Picisan, bukan? Ya mungkin kayak gitulah gitu ya. Tapi dengan penuh Zeiss gitu, punya apa ya, kepercayaan dan selera gitu, dikria dengan bagus gitu, dengan rapi, indah bahkan gitu ya. Ini kan lucu ya. Apakah Garin penggemar gambar indah? Ya, dia adalah generasi itu juga. Walaupun keputusan untuk gambar apakah cukup besar di tangan Garin, karena kan dia menulis cerita kan, tapi dia kan produsernya juga ya. Maksudnya dia kan ke sana juga gitu, ke lokasi syuting kan. Jadi bukan penulis yang berhenti di meja gitu, terus menyerahkan seluruhnya pada sutradara kan. Jadi pasti ada sentuhan Garinnya juga terhadap gambar-gambar itu. Garin sering dituduh sebagai penggemar gambar indah yang kemudian dikritik dari segi cerita. Nah ini menarik sih sebetulnya. Itu dia. Lalu ceritanya gimana? Kok kayaknya punya plot yang cukup lazim ya, bukan eksperimental gitu kan. Even cerita yang diberikan kepada Molly yaitu Marlina itu kan cukup keganjilan ya dibandingkan situasi sehari-hari masyarakat gitu ya. Sebenarnya sih nggak juga ya. Mungkin kekerasan itu adalah sesuatu yang ada sehari-hari dimanapun gitu ya. Tetapi kalau Marlina itu kan kayak dibikin sangat istimewa, premisnya cukup fantastik kan, pemenggalan kepala dibawa kemana-mana ke kantor polisi gitu kan, oleh perempuan yang memenggalnya gitu. Kalau ini kan apa ya, permen banget gitu loh. Makanya ini dan plotnya lazim kan, ada kayak 3 babak gitu kan. Iya, kan makanya yang penting menariknya kalau kita bahas Garin Nugroho sebagai seorang penulis skenario gitu ya, karena selama ini kan orang apalagi film-film awal gitu, wah selalu estetika gambar, audiovisual segala macam, bahkan susah berkomunikasi. Tapi kemudian tiba-tiba ada Rindu Kami Padamu misalnya. Iya. Terus kemudian Cokro Aminoto, Aku Jatuh Cinta, walaupun filmnya lebih komunikatif, walaupun kuat ya, menurutku masih kuat gitu ya, mas. Ternyata cerita juga sebuah kekuatan gitu kan. Kemudian apalagi ya, kemudian film ini justru jadi semakin, yaitu dari selalu tadi permen tadi gitu ya, walaupun tetap ada tetap ada, bukan isi sih, tetap ada sesuatu yang beda gitu ya. Nah, apa yang lo temukan dari cerita yang sepertinya plotnya lazim, cukup konvensional gitu kan, permen bahkan dirancang untuk menjadi sebuah permen yang manis gitu ya. Apa yang lo anggap? Ya kalau gue kan menangkap ininya ya, penghormatan terhadap nilai-nilai itu. Kalau lo ngelihat apa? Bukan cuman kepercayaan pada takdir atau apa aja? Nah, justru itunya, dengan betapa dia, jadi kan ini ya, dekat dengan Bali, yang dipilihnya kan pantai yang berbeda, desa yang beda gitu ya, hal-hal yang makanya tadi gue bilang tidak turistik, mungkin ya tidak terlalu turistik ya, ada mata turistik, tapi dia jadi hal-hal yang sifatnya nggak umum kalau kita ke Bali. Kalau ke Bali kan itu ke Kuta, Sanur gitu ya. Yoi, itu kan turis mainstream. Kalau ini turis mainstream, backpacker kalau ini. Tapi turistik juga. Tapi dia bisa masukin itu, kayak lontar tadi, nggak cuma tempelan, tapi bagian penting dari storytelling dan cerita, bahkan bagian dari konflik kayak gitu, atau supaya plot maju gitu kan. Termasuk bulu angsa itu, termasuk juga ya, kan sebenarnya kan perbandingan antara perbenturan malah antara yang lama tradisi gitu ya, dengan yang misalnya tradisi, misalnya tanggal baik segala macam gitu kan, dirapatin oleh sama satu lagi yang sudah modern, misalnya ada dugem segala macam gitu ya, terus ada itu menarik ya. Jadi ada Bali kontemporer dalam artian Bali yang tidak diperangkap dalam sosok yang tipikal gitu ya. Berani mengambil sosok antagonis tapi juga protagonis yang sangat atipikal di dalam representasi Bali selama ini di media hiburan kan. Jadi mungkin
gue mengerti kenapa ada kesimpulan bahwa ini tidak semata turistik. Misalnya tokoh tokoh si Dino yang anak pengusaha, terus si orang ini ya, lelaki pemilik toko sepatu si Rio gitu ya. Lalu ada Saski yang sangat menarik ya ininya ya, karakterisasinya gitu ya, bahwa dia sangat kosmopolitan, mungkin lazim kita jumpai secara tipikal dan stereotipikal sebagai anak muda di kelas menengah kota di Jakarta gitu ya. Tapi hanya dalam beberapa hitungan menit keluar Bali-nya dalam pengertian bukan hanya logat yang samar gitu ya, tetapi juga nilai gitu, kepercayaan pada takdir, kepercayaan pada hal yang mistikal gitu kan. Nah, ini diramu sebagai ada di dalam anak muda. Ya gue nggak bilang bahwa ini sangat statementnya sangat kuat. Orang bisa menuduh bahwa ini hanya tempelan, tapi walaupun misalnya dianggap sebagai tempelan, gue merasa bahwa dia bukan tempelan yang asal tempel. Ya, dia punya punya kepahaman gitu loh terhadap sisi dalam orang Bali, dan itu mungkin adalah kesengajaan untuk halus-halus saja munculnya. Kesadaran besarnya bikin sebuah film hiburan. Kalau kata Mas Garin kan dalam sebuah diskusi itu namanya filmmaker sekarang, pembuat film itu harus sadar medium, dalam artian bikin film untuk ditayangkan di YouTube itu kesadarannya beda dengan buat di televisi, buat di bioskop maupun di OTT. OTT pun pilih-pilih juga kan, maksudnya kalau kayak Netflix dia punya kesadaran, oh harus begini nih, karakter penontonnya kan begitu gitu kan. Jadi misalnya permen itu ya, membuat permen dan tidak kayak misalnya kan setting Bali kan ada tuh kayak film Under the Tree itu yang Mas Garin itu kan antropologis kalau itu. Kalau ini pengetahuan antropologisnya tuh memang dipakai sebagai alat bantu atau pengayaan aja, tapi yang utama adalah membuat sebuah cerita manis tentang cinta gitu kan. Tentang kasih yang antara sampai dan tak sampai, tapi sampai juga akhirnya. Nah, ngomongin Saskia itu kan diperankan oleh Nadia Arina kalau Nadia Arina ya. Dan itu aku kan ngefans sejak Pocong di Origin ya. Oh iya. Dan dia berkembangnya pesat ya, cukup pesat di situ. Iya, terus bagus. Terus ada dua hal lagi yang penting. Ternyata budayanya nggak cuma mengeksplorasi budaya Bali gitu, tapi juga Bugis Makassar ya, katanya si tokoh cewek itu kan yang perkara daun belinjo aja beda salah daun saat perkawinan. Itu memengaruhi plot ya, itu memengaruhi plot. Itu penting banget, dan itu kan menarik karena sama-sama anak muda, ya kan, pengusaha muda yang sukses walaupun agak-agak saklek gitu kan, tapi masih memegang teguh itu ya, begitunya gitu. Sementara ada satu lagi yang memegang teguh adat. Memegang teguh adat dan prinsip-prinsip leluhur lah gitu ya, harus ini. Walaupun ada juga yang harus misalnya air dari berapa mata mata air ya, sumber mata air, terus itu kan kelihatan tuh apakah sama-sama anak muda tapi bagaimana gitu. Terus juga satu lagi yang menarik, balik lagi ke Mas Garin sebagai penulis naskah. Itu hal kecil itu bisa buat itu loh ya, bisa menarik ya. Kayak misalnya apa? Ada dua nih yang mau kasih gue contoh. Pertama adalah kepik. Kepik itu bisa jadi sebuah pembicaraan ya. Itu kan gombalan. Bisa jadi alat gombalan. Terus yang kedua itu juga Putri Bali tidak perlu payung emas, tapi perlu apa sih yang dia itu daun pisang. Daun pisang itu kan, daun pisang aja bisa. Bisa jadi bahan gombal. Lo kayaknya ini banget, kena banget ngelihat gombalan-gombalan ini. Waduh. Ini film yang dengan sadar pengen dikutip juga ya. Kan betul, bisa dibuat meme-meme gitu ya. Iya, kesadaran bikin kata mutiara gitu. Tapi nggak tahu ya, di dalam konteks itu biasanya kan gue sebel ya. Tapi kalau nonton ini sih nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa gitu. Ada beberapa film yang nggak apa-apa lah kesadaran untuk jadi kutipan gitu kan, jadi kata mutiara, cayalah. Jadi meme ya kalau sekarang ya. Iya ya, Tiga Babak juga nggak apa-apa lah, kisah cinta yang sebenarnya itu kan sebuah
pakem ya. Itu kan sebenarnya genre ya, ada pakem, kita udah tahu akhirnya si Sasuke milih yang mana atau gimana gitu. Tapi dengan sebuah penyegaran atau hal-hal ada keunikan sendiri sehingga beda gitu ya. Bisa nggak disebut ini feel good movie atau apa ya? Senang aja nontonnya. Oh iya, gitu. iya. Kan? Gue bahkan ya menawarkan ya ini sebuah permen yang manis gitu. Mungkin ada yang merasa kemanisan, tapi sebagai permen manis dia bukan yang gulanya kebanyakan juga, karena kita bisa mendapatkan di belakangnya itu ada pemahaman dan penghormatan terhadap kenyataan antropologis atau kenyataan etnografis dari Bali yang menjadi latar cerita. Dan mungkin kalau disebut latar juga bukan latar yang pasif yang bisa diganti di mana aja gitu kan. Iya. Tapi ini adalah sesuatu yang benar memengaruhi jalannya cerita ya, memengaruhi plot. Sebenarnya pengen lihat ada di Instagramnya gimana gitu ya, itu daerah nama-nama desanya atau pantainya itu menarik banget tuh. Itu bisa, kalau misalnya ini jadi viral, itu bisa jadi semacam film tourism, nanti orang kan ke daerah-daerah itu atau ke. Dan lu nggak keberatan ya? Nggak keberatan, karena kan gue pernah meriset Laskar Pelangi dan Belitungnya, kemudian ada apa dengan Cinta 2 dan Jogjanya kan, dan gue datang ke tempat-tempat itu sini untuk melihat juga kayak gini gitu. Dan melihat dampaknya gitu ya. Semua mungkin ya kalau gue ke Bali ya gue nggak kepikiran tuh ke desa Cibaduyutnya, apa sih istilahnya tuh ya, jadi sepatu ya, desa sepatu, pengrajin sepatu sepatu gitu ya. Tapi ada gitu ya. Terus pantainya juga bukan pantai yang itu ya, yang standar tipikal, gitu ya. Yang tipikal. Iya, ya. jadi ini ada tebing tinggi dan cukup sepi, tapi kalau viral ntar jadi rame. Kemurniannya jadi ini dong. Betul, tapi di sisi lain jadi menghidupi juga kan. Oh iya. Mungkin setelah pandemi ya, jadi menghidupi. Iya. Karena kalau hasil temuan gue misalnya di Laskar Pelangi setelah tahun 2008 sampai 10 tahun kemudian, bahkan mereka punya desa wisata. Terus desa wisatanya itu ada dengan Cinta 2 juga ya, ada desa wisatanya itu ada petaninya itu yang bertanam untuk desa wisata itu gitu loh. Terus ada pre-wedding shoot gitu ya di salah satu kota kepulauan di sana. Jadi nggak cuma di Belitung tapi juga ke itu menyebar gitu. Jadi memberikan manfaat gitu ya. Iya. Atau dulu pernah ada Itrelov gitu yang tadi pernah disebut, tapi itu lo nggak sampai 3 bulan ya trennya itu. Tapi nggak tahu nih, karena syarat untuk jadi film tourism salah satunya harus viral, dan mungkin kalau nggak pandemi kita bisa lihat gimana. Ada banyak hambatan, tapi setidaknya ada kesadaran untuk memasukkan Bali yang tidak mainstream ya. Ya, betul. Ya. Oke. Jadi demikian, maka apakah film ini dalam penilaian akhir Anda, Saudara Eki, ajib atau nggak ajib nih? Ajib dong. Oh, ajibnya pakai 2 jempol. Waduh. Bener-bener lu ke karena puas Gombalan. Hah? Iya bener. Anjir. Gue agak merenung ya zaman kuliah tuh. Kok nggak susah bikin puisi-puisi gombal, bukan gombal. Puisi-puisi itu muncul gitu ya dari gombal. Sekarang nggak susah, mungkin dengan nonton. Jadi ini pelatuk lagi ya, tergali lagi ya. Aduh, sumur gombalan ya. Bahkan gombalannya nggak gombalan, ya gombal dalam arti harafiah, dalam arti buga puitis juga. Oke, kalau gue cukup ajib. Gue sok cool aja gue. Cukup ajib. Sambil gini-gini. Ya oke. Jadi kalau buat lu ajib? Buat gue ajib lah. Cukup. Sampai ajib. Oh, itu nanti ada film nanti. Saking ajibnya, ajib. Oh, tapi belum nemu sih ya. Jangan-jangan Vengeance is Mine. Waduh. Ya nanti kita tunggu. Kita merekam ini dalam keadaan kita merayakan menangnya film Vengeance is Mine. The other pay cash. Dalam
menang Golden Leopard. Yes. Golden Leopard di Locarno Film Festival. Luar biasa. Men, kalau itu ajib. Tapi belum nonton, nggak bisa ya, nggak bisa menilai gitu. Menangnya yang ajib-ajib, tapi oke. Nah, tunggu episode, tunggu episode Kultum berikutnya. Oh iya, kalau udah nonton nanti. Jangan lupa ada Yuni juga, ya kan? Yoi. Toronto ya? Yoi. Oke. Oh iya, Yuni di Toronto ya. Itu tahun yang asik dan Perfect Fit ini ya cukup ajib lah buat gue, dan ajib 2 jempol buat Eki Manjaya. Oke, terima kasih untuk Kultum edisi ini. Sampai ketemu lagi beberapa episode ke depan dengan baju yang sama, jangan-jangan. Oke. Kultum Kuliah 7 Movies, Eki Hikmat untuk film Perfect Fit. Sampai di sini dulu. Bye-bye love. Bye-bye love. Udah Cina, itu udah selesai.